Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, Zamrud Elemen Channel. Channel yang isinya tentang berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar desain elektronik, rangkaian pengkondisi sinyal, pemrograman microcontroller, pemrograman FPGA, pemrograman Python, pemrograman MATLAB, dan lainnya yang berbasis open source dan Windows. Pada video sebelumnya, saya telah membuat inverter dengan metode gelombang kotak atau gelombang square wave atau push-pull dari sumber tegangan solar panel yang langsung diubah menjadi tegangan listrik AC 220 volt dan telah berhasil digunakan untuk menyalakan lampu LED dengan efisiensi inverter sebesar 87%. Nah, kali ini saya akan sharing pengetahuan saya yang lain, yaitu tentang desain inverter gelombang sinus dengan metode SPWM atau Sinus Pulse Width Modulation. Simak video berikut ini ya. Apa itu SPWM? SPWM adalah kepanjangan dari Sinus Pulse Width Modulation, yaitu metode untuk membangkitkan sinyal sinus dengan metode pengaturan lebar pulsa. Terdapat dua metode untuk membangkitkan sinyal SPWM. Pertama adalah menggunakan rangkaian analog, yaitu bipolar switching, menggunakan sinyal segitiga dan sinus yang dikomparasi dengan op-amp, yang mana hasil dari komparasi ini akan menghasilkan sinyal SPWM. Metode kedua adalah dengan cara digital, yaitu menggunakan lookup tabel dalam sebuah microcontroller seperti yang akan saya terapkan dalam eksperimen ini. Inti dari desain inverter sinus adalah sebuah sinyal generator dengan frekuensi PWM tertentu yang dihubungkan dengan penguat arus, kemudian dihubungkan dengan trafo untuk menekan tegangan menjadi tegangan 220 volt 50 Hz. Trafo berfungsi untuk menginduksi medan elektromagnetik yang berasal dari sumber pulsa untuk dikeluarkan menjadi tegangan yang lebih tinggi. Dua buah sinyal input SPWM yang mempunyai beda fase 180 derajat, yaitu sinyal A dan sinyal B, yang mana ini akan menghasilkan arus bolak-balik pada input coil trafo primer. Arus bolak-balik ini akan menginduksi inti besi dan menghasilkan gelombang elektromagnetik sehingga coil sekunder juga terinduksi dan akan menghasilkan tekanan yang lebih besar dari inputnya, yaitu sinyal C. Kapasitor pada output trafo ini ditambahkan untuk memfilter noise frekuensi PWM dan berfungsi juga untuk membentuk sinyal sinus. Dalam desain inverter ini saya menggunakan 4 buah switching power MOSFET dengan konfigurasi high bridge seperti diperlihatkan dalam gambar. Sebanyak 4 buah MOSFET yang berfungsi sebagai bridge yang digunakan untuk mentransfer tegangan dari solar panel. Prinsip kerjanya adalah hanya ada 2 MOSFET yang aktif secara bersilangan, yaitu HOA dan LOB atau HOB dan LOA untuk mengalirkan arus ke trafo secara bergantian dengan arah yang berlawanan. Dari aliran arus yang bergantian dan berlawanan arah ini akan menimbulkan gelombang medan elektromagnetik sehingga tegangan output dapat dihasilkan. Dalam desain ini saya menggunakan power MOSFET tipe HJ4008 yang mana mempunyai beberapa spesifikasi sebagai berikut, yaitu dapat bekerja pada tegangan 80 volt, arus maksimumnya 200 ampere, dengan RDS on yang cukup kecil, yaitu sebesar 0,0029 ohm atau 2,9 mili ohm ya ini ya, dengan daya maksimum 200 watt. Pembangkit pulsa SPWM yang dibuat dari sebuah microcontroller mempunyai tegangan kecil, yaitu sebesar 5 volt, dan arusnya juga kecil. Sinyal pulsa ini perlu dikuatkan menggunakan penguat trafo sebelum disalurkan ke trafo. Dalam desain ini saya menggunakan gate driver, yaitu IR2112, yang merupakan IC tipe IGBT dan termasuk high speed switching. Beberapa fitur tentang IC ini yaitu dapat bekerja pada tegangan hingga 600 volt, dapat mensuplai arus output hingga 420 mA, dan kompatibel dengan logic gate input, yaitu dapat dihubungkan secara langsung dengan microcontroller atau IC digital lainnya. Dalam desain inverter ini digunakan sinyal pulsa SPWM dengan frekuensi sebesar 10,5 kHz dari sebuah pembangkit sinyal microcontroller Arduino Uno. Terdapat 2 sinyal, yaitu clock A dan clock B, yang mana kedua sinyal saling terbalik pulsanya. Jika clock A berlogika 1, maka clock B berlogika 0, dan begitu juga sebaliknya. Kenapa sinyal pulsa ini dibuat 2 jalur dan terbalik logikanya satu sama lain? Hal ini untuk memberikan arus secara bolak-balik pada trafo sesuai desain di atas. Dengan adanya arus bolak-balik ini, maka akan timbul medan elektromagnetik pada inti trafo
sehingga dihasilkan tegangan AC pada sisi trafo lainnya. Untuk menghemat durasi video supaya tidak panjang, saya tidak akan bahas mengenai bagaimana cara membuat sinyal SPWM dari microcontroller. Untuk membuat sinyal SPWM nanti akan dibuatkan dalam video tersendiri. Eksperimen inverter dilakukan untuk mengetahui bahwa inverter yang didesain dapat menghasilkan tegangan 220 volt dengan gelombang sinus dan dapat menghidupkan beban yaitu lampu LED. Pertama yang dilakukan adalah mengetes sinyal SPWM. Digunakan frekuensi PWM sebesar 10,5 kHz sebagai dasar untuk membentuk gelombang sinus. Gambar atau video ini memperlihatkan sinyal SPWM dengan lebar pulsa kecil dan lebar pulsa besar. Kemudian time per diff diperkecil menjadi 5 ms sehingga bisa dilihat frekuensi output yang dihasilkan yaitu sebesar 49,5 Hz, yaitu mendekati 50 Hz. Kemudian dites sinyalnya pada kaki gate dan source pada MOSFET. Tegangan V drain diambil dari DC-DC converter 15 volt, sehingga pada bagian low side akan menghasilkan tegangan sekitar 15 volt. Sedangkan sinyal pada bagian high side akan menghasilkan tegangan sekitar 30 volt, yaitu 2 kali tegangan power supply pada tegangan VB. Hal ini dikarenakan adanya kapasitor dan dioda yang terhubung antara source dan VB. Rangkaian ini merupakan rangkaian jenis pengalih tegangan. Keuntungan dari desain ini adalah tegangan pada kaki source akan terjaga pada level tegangan 15 volt. Kemudian dites tegangan pada output trafo. Sinyal keluaran trafo dapat berbentuk gelombang sinus AC seperti yang diharapkan. Pertama kita cek sinyal tanpa kapasitor. Ini akan menghasilkan bentuk gelombang sinus yang masih mempunyai noise pada frekuensi 10,5 kHz. Kemudian ditambah kapasitor 22 nanofarad 2 kV. Ini dapat menghasilkan bentuk gelombang mendekati sinus, namun masih ada ripple noise pada frekuensi 10,5 kHz. Bentuk gelombang ini bisa diperbaiki dengan mengganti kapasitor dengan nilai yang lebih besar, misalnya 1 mikrofarad 400 volt atau 2,2 mikrofarad 400 volt atau 3,3 mikrofarad 400 volt, dan bahkan pernah saya coba menggunakan 16 mikrofarad 450 volt. Namun yang paling sesuai dengan inverter ini adalah dengan pemakaian kapasitor sebesar 1 mikrofarad sudah cukup untuk membuat tekanan AC menjadi sinus murni. Pemakaian kapasitor lebih besar akan menghasilkan tekanan sinus yang lebih kecil. Inverter ini diuji tanpa beban ya, jadi belum ada bebannya, yang mana dapat menghasilkan tekanan AC sebesar 153 volt yang terukur pada multimeter, dan jika dilihat di layar osiloskop akan terukur sebesar 216 volt. Tegangan yang terukur di multimeter ini adalah tegangan RMS-nya ya. Jadi jika diinginkan tegangan AC 220 volt, maka di layar osiloskop harus terukur sebesar 311 volt. Tegangan inverter AC ini masih terlalu rendah. Harusnya normalnya adalah sekitar 220 volt AC. Tegangan keluar AC ini dapat diatur dengan cara mengatur tegangan supply input pada kaki drain MOSFET. Tegangan kaki drain ini sebelumnya dibuat fix sebesar 15 volt. Kemudian kita buat DC-DC converter sendiri untuk bisa mengatur tegangan pada kaki drain ini. Kenapa tegangan drain harus diatur? Ini bertujuan untuk menjaga supaya tegangan inverter AC tetap stabil di 220 volt. Jika tidak diatur, maka tegangan inverter AC ini akan drop pada saat diberi beban. Tegangan drain divariasikan untuk menghasilkan tegangan keluaran AC yang stabil sebesar 220 volt. Untuk menghasilkan tegangan AC 220 volt, maka tegangan drain diset sebesar 24 volt, yang mana ini diuji tanpa beban. Kemudian dites menggunakan beban lampu LED 5 watt dan 8 watt. Tegangan inverter AC akan turun menjadi 203 volt dan 194 volt. Untuk mengatasi kestabilan tegangan keluaran AC, maka tegangan input pada drain harus disesuaikan. Untuk beban lampu 5 watt memerlukan tegangan drain sebesar 25,6 volt. Sedangkan untuk beban lampu 8 watt memerlukan tegangan drain sebesar 26,4 volt. Tegangan sinus AC yang dihasilkan ini terukur pada nilai 220 volt jika diukur menggunakan multimeter, namun akan terukur di sekitar 311 volt jika menggunakan osiloskop. Tegangan yang terukur dalam multimeter ini adalah tegangan RMS.
yaitu tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Sedangkan tegangan yang atur kepada layar osiloskop adalah sinyal aslinya. Prototipe inverter menggunakan sinyal sinus PWM sudah selesai dirakit dan dites menggunakan beban lampu sebesar 5 watt dan 8 watt. Dengan memvariasikan dan mengatur tegangan drain, berhasil mengatur tegangan keluaran inverter AC. Namun untuk mengaturnya memerlukan tegangan yang cukup besar ya, yaitu hampir lebih tinggi dari 26 volt ya ini. Sinyal AC yang dihasilkan oleh trafo sudah cukup bagus namun belum murni sinus. Ini dikarenakan karena penggunaan trafo inti besi. Untuk menghasilkan sinus yang lebih bagus lagi diperlukan trafo yang lain ya, yang memang khusus untuk power switching. Rata-rata efisiensi inverter yang saya desain ini menggunakan metode SPWM mampu menghasilkan efisiensi sekitar 85%. Ini sudah cukup bagus ya untuk inverter buatan sendiri. Inverter yang saya desain ini tegangan outputnya adalah sudah dalam bentuk sinus walaupun belum sempurna. Jadi bisa digunakan untuk beban lampu dan beban lainnya yang mengandung motor seperti kulkas, AC, kipas angin, ataupun bahkan komputer. Namun supaya bisa digunakan untuk menyalakan peralatan tersebut, daya inverter ini harus dinaikkan ya, minimal 300 watt atau 500 watt supaya lebih aman untuk mensuplai peralatan tersebut. Demikian video tutorial tentang pembuatan inverter DC to AC 2.0 volt dengan metode SPWM atau Sinus Pulse Width Modulation yang dapat menghasilkan tegangan sinusoidal dengan efisiensi yang cukup bagus sekitar 85%. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial ini. Nantikan video selanjutnya seputar elektronik design dan pemrograman embedded system. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.